Bapak Ibu Saudara, perkenalkan nama saya Pendeta Arni Mulyanti Mali. Saat ini sedang melayani di GPIB Jemaat Immanuel Tempino, Pos Pelkes Exodia Muara Bulian. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Allah, untuk segala penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kehidupan kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kesehatan, dengan nafas kehidupan yang berasal daripada-Mu. Untuk memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Berilah kami roh hikmat-Mu sehingga kami boleh mengerti, memahami maksud kebenaran firman Tuhan, terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai orang beriman. Bersabdalah kepada kami ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1-5 yang menyatakan, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah bacaan Alkitab, terpujilah Yesus Kristus, Maranatha. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, ada sebagian besar yang mempunyai tolak ukur bahwa jika kita sudah mampu meninggalkan perbuatan dosa yang besar, maka kita sudah bertobat. Bahkan kita sering mengabaikan dosa kecil atau pelanggaran-pelanggaran kecil yang kita anggap tidak merugikan. Namun yang perlu kita pahami dan mengerti ialah, bagi Tuhan tidak ada dosa besar maupun dosa kecil. Dosa adalah dosa. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Bacaan kita saat ini memberikan gambaran bahwa Pilatus mungkin membunuh orang-orang Galilea karena ia mengira mereka memberontak terhadap pemerintah Romawi. Pembantaian ini terjadi ketika orang-orang Galilea sedang mempersembahkan korban di bait Allah, sehingga disebut juga darah mereka bercampur dengan darah dari binatang yang dikorbankan bagi Tuhan. Selain itu, ada juga peristiwa tragis yang terjadi, di mana 18 orang yang menjadi korban runtuhnya menara Siloam. Orang-orang Yahudi, bahkan kita, beranggapan bahwa kematian tragis atau kematian tidak wajar merupakan hukuman dari Allah. Akan tetapi, Yesus menghapus anggapan bahwa kecelakaan atau kekejaman manusia adalah penghakiman Allah, terutama terhadap orang-orang yang amat berdosa. Baik orang-orang Galilea maupun para pekerja itu tidak dapat dipersalahkan atas malapetaka yang mereka alami. Entah orang yang meninggal dalam kecelakaan atau selamat secara ajaib, bukanlah ukuran tentang kebenaran. Yesus justru 2 kali menegaskan dalam ayat 3 dan ayatnya yang kelima bahwa semua orang harus bertobat, meninggalkan perbuatan yang jahat dan lakukanlah perintah Tuhan. Pilihannya ada di Bapak Ibu Saudara dan saya.
Apakah kita mau melakukan pertobatan dalam diri atau sebaliknya? Kita mau hidup dalam kebinasaan. Jika kita diberi waktu dan kesempatan untuk bertobat, jangan sia-siakan kesempatan itu dengan mengeraskan hati Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Ampuni akan kesalahan kami Tuhan, jikalau kami kurang tegas, bahkan kami masih sering berkompromi dengan dosa. Kami memohon dengan kerendahan hati, biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa menuntun kami, sehingga kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, melainkan kami mau hidup berkenan sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan sendiri. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai segala aktivitas pekerjaan kami, baik kami yang sekolah, bahkan apapun yang kami lakukan di sepanjang hari ini, biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati, Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.